Jujur saja, fakta ini meyakinkan untuk didengar. Selama puluhan tahun, uang rakyat Indonesia diperas secara halus oleh sistem perdagangan yang tidak adil. Setiap kali kita membeli bensin atau gas, sadarkah kalian bahwa ada 110 triliun rupiah uang kita setiap tahun yang mengalir percuma ke Singapura? Uang sebesar itu habis hanya untuk membayar biaya transit dan biaya administrasi ke perusahaan perantara di sana. Padahal Singapura tidak punya satupun sumur minyak bumi. Uang yang harusnya bisa dipakai untuk membangun sekolah dan rumah sakit di pelosok negeri kita justru habis di depan mata kita sendiri untuk membiarkan negara tetangga menjadi kaya tanpa harus memeras keringat di ladang minyak. Selama puluhan tahun kita dirugikan dan ini yang membuat kita sangat geram. Namun di tahun 2026 ini Indonesia menolak untuk terus mengalah. Lihat tetangga kita, Malaysia. Mereka memang menerima uang dari investasi besar dari Amerika Serikat, tetapi mereka harus mengorbankan kebebasan politik mereka. Mereka dipaksa menandatangani perjanjian yang melarang mereka bekerja sama dengan China. Jika melanggar, Amerika berhak menghancurkan ekonomi mereka secara pihak. Malaysia terikat dan tidak berdaya. Lalu apa yang dilakukan Indonesia? Saat Amerika menyodorkan syarat yang sama kepada kita, pemimpin kita berdiri tegak dan berkata, kami menolak. Kita dengan berani menggantung negosiasi dengan negara adidaya nomor 1 di dunia itu. Mengapa kita punya nyali sebesar itu? Karena dunia harus tahu, Indonesia adalah raja nikel dunia. 60% pasokan nikel global adalah di tanah air kita. Tanpa Indonesia, industri kendaraan listrik dunia akan lumpuh total. Kita tidak butuh belas kasih mereka. Mereka lah yang membutuhkan kekayaan alam kita. Dan puncaknya, pemerintah kita mengambil langkah nyata yang sangat berani. Kita menghentikan semua pembelian energi lewat Singapura dan langsung memotong jalur logistik langsung ke produsen utama dunia. Hasilnya nyata, aliran dana triliunan rupiah ke perusahaan perantara Singapura langsung berhenti total. Mereka kehilangan pendapatan terbesar mereka dari Indonesia. Bukan hanya itu, dari ketegasan negosiasi tersebut, Indonesia berhasil memaksa Amerika memberikan tarif pajak 0% untuk ekspor kelapa sawit. Dapatnya, produk sawit Indonesia menguasai 85% pasar Amerika, sementara Malaysia tersingkir karena kalah bersaing harga akibat pajak yang tinggi. Kita menang telak secara legal. Hari ini, dengan potensi keuntungan negara mencapai 800 triliun rupiah, kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa diatur-atur oleh bangsa lain. Kita adalah kekuatan utama di Asia Tenggara yang berdiri dengan harga diri dan berdaulat penuh.